Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi dengan saya. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi absolut. Nah, jadi fungsi absolut ini adalah kita di sini akan belajar tentang fungsi absolut yang dilambangkan dengan simbol dolar. Nah, jadi apa sih fungsi absolut ini? Jadi fungsi absolut adalah sebuah fungsi di mana ketika sebuah sel di copy dimanapun itu akan tetap sama. Nah, untuk simbol absolut ini adalah dolar. Kemudian di sini absolut itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada absolut mutlak. Di absolut mutlak itu adalah absolut yang simbolnya ada di depan dan tengah. Contohnya itu seperti awalnya B9, awalnya B10 misalnya. Nah, ketika di absolut mutlak, maka hasilnya seperti ini. Dolar B dolar 10. Nah, hasilnya akan seperti ini. Ini absolut mutlak itu atau absolut kolom dan baris. Absolut mutlak itu sama seperti absolut kolom dan baris. Nah, selanjutnya yang kedua ada semi absolut. Semi absolut ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada absolut baris. Absolut baris ini contohnya seperti ini. Contoh penggunaannya seperti awalnya B10. Ketika di absolut baris, maka hasilnya akan, kalau baris itu berarti gini, B dolar 10. Ini baris. Selanjutnya yang kedua ada absolut kolom. Nah, contoh penggunaannya misalnya ada B10. Itu hasilnya adalah dolar B10. Jadi kalau absolut baris itu dolarnya ada di tengah, sedangkan absolut kolom dolarnya ada di depan. Sedangkan absolut mutlak atau absolut baris dan kolom itu dolarnya ada di depan dan di tengah. Oke, langsung saja kita ke contohnya. Di sini ada contoh soal. Di sini ada sebuah data, dan nanti yang akan diabsolut itu adalah sel D5. Di sini ada ketentuannya. Jadi kita baca ketentuannya terlebih dahulu. Angsuran per bulan ditentukan dengan formula sebagai berikut. Angsuran. Jadi pokok pinjaman ini ada di D5, berarti sama dengan kurung buka pokok. Berarti pokok pinjaman itu adalah ini. Yang akan diabsolut itu adalah D5.
Kenapa D5? Karena di sini D5 hanya sendiri. Jadi ini akan di absolute baris ke bawah, jadinya kita tekan Fn F4. Jadi tekan F4 saja juga bisa. Ini sesuai dengan laptopnya masing-masing. Laptop saya menggunakan Fn, jadi saya pakai Fn F4. Ini berarti absolute kolom dan baris. Kemudian ini, nah kalau yang dolarnya ada di tengah berarti absolute baris. Setelah itu dikurangi. Ini dikurangi, pokok lagi, kita kurung buka, klik ini lagi, setelah itu di absolute lagi, pakai F4. Kemudian dikali jangka waktu itu ini, jangka waktu ya. Setelah itu dikali bunga itu ini, klik, kurung tutup, kemudian dibagi jangka waktu, bagi jangka waktu. Nah, kita tutup kurung. Setelah gini berarti kita enter. Nah, angsuran per bulan ini masih dalam 1 tahun, belum per bulannya. Nah, ini kan masih dalam per tahun, bukan per bulan. Jadi kita kali 12. Kita kali 12 bulan. Kan dalam 1 tahun ada 12 bulan. Kita enter. Nah, jadi angsuran per bulannya hanya 1.458. Setelah itu kita tarik ke bawah. Ini hasilnya. Selanjutnya kita coba data yang kedua. Ini data kedua. Nah, di sini ada ketentuannya. Jika ada soal, kalian baca ketentuan terlebih dahulu. Di sini untuk upah kerja. Ini ketentuan pertama, bagian yang diarsir diisi dengan menggunakan formula atau rumus. Nah, jadi ini yang diarsir kita isi dengan rumus. Kemudian ketentuan yang kedua, upah kerja normal setiap jamnya sebesar 10.000. Jadi upah kerja ini setiap jamnya 10.000. Sedangkan di sini jam kerjanya itu ada 40 jam. Kita tinggal mengalihkan saja. Kita ketik 10.000, 1, 2, 3. Kemudian kita kalikan dengan sel jam kerja. Enter. Jadi upah kerjanya 400.000 dalam 40 jam. Kita tarik ke bawah. Kemudian ketentuan ketiga, upah kerja lembur setiap jam sebesar 15.000. Nah, di sini jam lemburnya ada 9 jam di sini. Kita tinggal mengalihkan saja. Upah lemburnya ada 15.000 kan? 15, 1, 2, 3. Setelah itu dikali dengan jam lemburnya. Enter. Sini upah lemburnya. Kemudian ketentuan keempat, total upah bruto adalah hasil jumlah antara upah kerja dan upah lembur. Berarti kita tinggal menjumlahkan sama dengan upah kerja ditambah upah lembur sama dengan enter. Kita tarik ke bawah. Nah, setelah itu untuk PPh atau pajak sebesar 12,5% dari total upah bruto yang diberikan pada setiap karyawan. Jadi untuk PPh ini berarti rumusnya sama dengan total upah bruto dikali 12,5%. Enter. Ini hasilnya. Kalau misalnya tidak ini menggunakan koma. Ini untuk hasilnya. Kita tarik ke bawah. Selanjutnya untuk total upah neto. Total upah neto adalah hasil pengurangan antara total upah bruto dengan PPh. Berarti sama dengan
total upah bruto dikurangi PPH. Ini hasilnya. Kita tarik ke bawah. Nah, selanjutnya untuk total upah seluruhnya. Hitung total upah seluruhnya untuk bagian total upah neto dengan menggunakan fungsi sum. Berarti sama dengan sum kurung buka, kita tarik fungsi selnya rata-rata, berarti menggunakan average sama dengan average, kita tarik, nah kurung tutup, enter. Kemudian min, nilai tertinggi menggunakan max, tarik. Setelah itu sama dengan min, nilai terendah. Kemudian untuk ini kan masih belum ada simbol RP-nya, kita kasih simbol RP-nya di sini. Nah, ini jangan khawatir ketika ada tanda pagar, berarti kurang lebar selnya. Nah, oke, selanjutnya kita ke sheet ketiga. Nah, di sini ada ketentuan bagian yang diarsir diisi dengan menggunakan rumus. Nah, ini digunakan dengan rumus. Hitung biaya untuk setiap jumlah liter dengan membuat formula pada alamat B7. Kemudian dilakukan proses copy sampai dengan alamat sel B26. Sel B26. Nih. Berarti kita menggunakan rumus absolut. Sama dengan ini dalam 1 liter. 1 liter berarti kita absolut ke kanan. Ke sini kan. Nah, di sini berarti kan nanti jumlah liter ini kan akan digunakan ke C8, D8 sama E8. Maka dari itu kita absolut ke kanan. Caranya jangan lupa di Fn F4 atau F4 saja. Ini absolut baris dan kolom, berarti kita menggunakan yang kolom saja. Ini baris, yang kolom ini. Setelah itu dikali harga bensinnya. Harga bensin ini 6.750. Nah, di sini akan kita gunakan untuk mengcopy ke bawah sini. Nah, di sini maka dari itu kita absolut baris. Kita absolut baris, caranya F4 ya. Ini baris ada di tengah dolarnya, kita enter. Nah, setelah itu kita tinggal tarik tanda plusnya ini ke kanan dulu. Setelah itu ke bawah. Kita tarik ke bawah. Nah, maka akan otomatis dikali D7 dan yang sebelah kanan dikali E7. Nah, selanjutnya ini masih dalam bentuk biasa, belum dikasih. Oke, selanjutnya di sheet keempat ini ada lagi keterangan. Baca keterangan dulu. Biaya sewa itu, nah untuk menghitung biaya sewa, jam selesai dikurangi jam mulai. Jam selesai di sini 9, jam 9. Dikurangi jam mulai dikali sewa per jam. Dikali sewa per jam itu yang ini, 5.000. Berarti caranya sama dengan jam selesai dikurung dulu, jam selesai dikurangi jam mulai, kurung tutup, dikali. Nah, ini kan yang akan kita absolut adalah sewa per jamnya. Kenapa? Karena sewa per jam ini akan digunakan, akan di-copy ke bawah. Maka dari itu kita absolut baris. Kita klik dulu, setelah itu kita F4. Absolut baris. Enter. Nah, ini kan kita akan ketarik ke bawah kan. Maka otomatis ini akan dikali E5. Nah, apabila ini tidak di absolut baris,
Ini kita hapus. Misalkan gini. Maka hasilnya, nah, value. Tidak ada nilainya. Nih, hanya gini kan. Maka dari itu kita absolut baris. Nih, jika di absolut baris kan ada hasilnya. Itu untuk biaya cetak. Biaya cetak itu cetak lembar dikali cetak per lembar. Ini cetak per lembarnya 1000. Berarti yang akan diabsolut adalah cetak per lembar. Sama dengan biaya cetak lembar dikali cetak per lembar. Kita absolut baris. Enter. Ini, nah. Sini kan ada 0, berarti hasilnya tidak ada. Kemudian untuk total biaya, berarti biaya sewa ditambah biaya cetak. Ini biaya sewa, ini biaya cetak. Sama dengan biaya sewa ditambah biaya cetak. Enter. Kita tarik ke bawah. Oke teman-teman, mungkin itu saja mengenai fungsi absolut. Apabila ada yang tidak paham atau kurang paham, kalian bisa komen. Mungkin itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.